Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin lepas KRI Hiu untuk kawal distribusi rupiah ke pulau terpencil. 4 warga binaan di Lapas 2B Kandangan mendapat amnesti. Ratusan perempuan di Kalimantan Selatan ikuti pelatihan Hertech untuk mengetahui teknologi AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini, edisi Rabu 6 Agustus 2025. Dan selama kurang lebih 60 menit ke depan, kami akan menyampaikan serangkaian peristiwa yang terjadi dalam Kalimantan Selatan hari ini. Bersama saya Aulia Aziza, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Mengawali Kalimantan Selatan hari ini, pemirsa membawa misi Bank Indonesia mendukung program ekspedisi rupiah berdaulat yang menyasar daerah tertinggal, terdepan dan terluar di wilayah Kalimantan Selatan. Kapal perang milik TNI Angkatan Laut KRI Hiu 634 dilepas Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin bertolak menjalankan misi ke sejumlah titik 3T, yakni Matasiri, Marabatuan, Krayan, Karasian, dan Pulau Laut Timur. Diberangkatkan melalui Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, kapal perang KRI 634 milik TNI Angkatan Laut dilepas menjalankan misi Bank Indonesia dalam program ekspedisi rupiah berdaulat. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan Fajar Majardi mengatakan, misi yang dilaksanakan selama sepekan ini mendatangi wilayah 3T di Kalimantan Selatan, yakni Matasiri, Marabatuan, Krayaan, Karasian, dan Pulau Laut Timur, dengan total 6 miliar rupiah yang disiapkan. Tak hanya melakukan penarikan uang lusuh, Bank Indonesia juga melakukan edukasi penggunaan rupiah dan pengenalan kris. Komandan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut Pelaut Ahmad Ahsan mengatakan pihaknya menurunkan 56 personil terbaiknya guna mengawal dan mengamankan program ekspedisi rupiah berdaulat yang menyasar daerah 3T. Hal ini juga merupakan bagian dalam tugas pertahanan stabilitas ekonomi bangsa. Kemudian juga KRI ini juga memang sudah disiapkan untuk tim untuk melaksanakan pengamanan dan membantu distribusi dengan menggunakan skoci dan red, dan juga personel-personel sudah disiapkan oleh mereka membantu mengamankan selama kegiatan tersebut. Ada berapa personilnya? Untuk personel KRI sendiri ada 56 orang. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin berharap tak sekedar menjalankan misi. Program ekspedisi rupiah berdaulat yang merupakan kerjasama antara Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan dan TNI Angkatan Laut ini juga meminta kepada petugas untuk dapat memperhatikan kesiapan infrastruktur penunjang utama penggunaan digitalisasi perbankan. Kita tukar yang baru. Nah, ini yang akan dilaksanakan oleh ekspedisi kita ke daerah-daerah kepulauan terpencil. Yang kedua, kita memperkenalkan kris di sana. Walaupun di sana sudah ada, mungkin ada yang tahu, ada yang belum. Ini lebih memperkenalkan. Yang penting tadi kita minta di sana itu ada WP-nya harus lengkap sudah. Digitalisasinya bisa dilaksanakan dengan baik. Peran uang rupiah mencerdaskan anak bangsa dan kris untuk negeri dilaksanakan selama 6 hari dengan menyasar daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di wilayah Kalimantan Selatan, yakni Matasiri, Marabatuan, Krayaan, Karasian, dan Pulau Laut Timur. 4 warga binaan rumah tahanan kelas 2B Kandangan dibebaskan setelah menerima amnesti dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. 4 warga yang bebas ialah mereka yang sebelumnya terjerat kasus narkotika. Dari 9 warga binaan di rutan kelas 2B Kandangan yang diusulkan, 8 orang disetujui mendapatkan amnesti dan 4 orang diantaranya langsung dibebaskan pada Sabtu lalu.
Keempat warga binaan yang dibebaskan merupakan kasus narkotika yang seharusnya bebas pada tahun 2025, 2026, dan 2027 mendatang. Menurut Kepala Rutan Kelas 2B Kandangan, warga binaan yang mendapat amnesti ada aturan ketat untuk memenuhi persyaratan. Khusus kasus narkotika harus pasal 127 bagi pengguna pemula dan bukan residivis dengan barang bukti sekitar 0,5 gram. Dan berharap setelah diberikan amnesti, mereka dapat berubah menjadi lebih baik serta menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Remisi amnesti ini kemarin kita sudah laksanakan terkait pengampunan dari Bapak Presiden. Kami ada 4 orang yang bebas hari itu juga dari amnesti. Jadi yang diusulkan itu ada 9 orang, namun yang disetujui 8 orang. Tetapi yang 4 orang sebelumnya sudah bebas program, jadi yang bebas kemarin Sabtu yang hari itu juga 4 orang, jadi 8 harusnya, tapi udah bebas 4. Selain mengurangi kapasitas rutan, itu juga bisa mereka bertobat dan bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Khusus menyambut HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, ratusan warga binaan di rumah tahanan kelas 2B Kandangan juga mendapatkan remisi umum dan remisi dasawarsa. Dengan total ada 173 warga binaan yang mendapatkan remisi umum dan dasawarsa. Dan 6 orang dinyatakan bebas pada 17 Agustus nantinya. Iwan Sanusi, TVRI, Kalimantan Selatan. Beralih ke informasi lain, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan melibatkan Information and Communication of Technology atau ICT Watch menggelar pelatihan program Hertek kepada kaum perempuan di Kalimantan Selatan. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan teknologi kecerdasan buatan atau AI bagi perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Di era globalisasi seperti saat ini, pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence atau AI semakin berperan penting dalam mendorong pemberdayaan perempuan di Indonesia, terutama pada bidang ekonomi, pendidikan kewirausahaan, dan akses terhadap informasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Information and Communication of Technology atau ICT Watch mengadakan pelatihan program Heritage dengan tema perempuan berani, berdaya, dan terampil menggunakan kecerdasan AI yang bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif perempuan di dunia digital. Program Direktur ICT Watch, Prasati Dewi mengatakan, program ini menyasar 18 titik di seluruh Indonesia dan di Kalimantan Selatan merupakan titik ketiga dengan target 10.000 perempuan yang mendapatkan pelatihan ini. Program Hertek dan pemberdayaan perempuan di isu Artificial Intelligence, kami selama 2 tahun akan bekerja di sekitar 18 titik lokasi seluruh Indonesia dengan total 25 kali kegiatan, dan harapannya nanti akan mencapai 10.000 perempuan, terutama untuk sertifikasi dan dapat pelatihan dari Artificial Intelligence. Kami di sini ICT Watch sudah bekerja sendiri di Kalimantan, didukung oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, juga teman-teman relawan TIK, kemudian Bahasa Ibu. Jadi harapannya nanti akan ada sinergi yang apik begitu dari multi stakeholders dari berbagai pihak untuk kemudian mendorong lebih banyak lagi percepatan keahlian Artificial Intelligence bisa didorong di tingkat masyarakat. PLT Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prof. Kalsel, Muhammad Muslim mengatakan, alasan menyasar kaum perempuan dikarenakan perempuan memiliki kemampuan multitasking yang luar biasa. Dengan harapan setelah diadakannya pelatihan ini dapat disebarluaskan ilmunya ke lingkungan masing-masing. Sementara itu, staf ahli Menteri Komdigi RI, Doni Budi Utoyo mengatakan, dengan diadakan pelatihan ini diharapkan para perempuan mampu bersaing di era digital, serta bisa berjaya dan memberikan dampak yang baik ke depannya. Nanti dengan adanya diklat seperti ini, keterampilan meningkatkan keterampilan dari para ibu-ibu ini untuk dapat memanfaatkan bagaimana sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan pemakaian AI, sehingga ini menjadi sebuah keterampilan
keterampilan yang menjadikan persepsinya itu lebih baik terhadap persepsi ya. Karena ini sangat viral. Di mana kan ada AI, ya kan? Dengan bahwa AI membuat banyak kerentanan baru secara digital. Di satu sisi AI juga membuat banyak hal baru yang kemudian bisa melapis supaya kerentanan itu tidak muncul. Jadi kalau orang pakai AI, apakah nanti kemudian dia menjadi korban? Kemudian makanya kita penting ada literasi digital, adanya pelatihan ini dan seterusnya, atau dia menjadi lebih berdaya, menjadi lebih bisa bersaing, akan ada lapangan pekerjaan yang tergantikan, akan ada banyak lapangan baru yang terbuka. Ini yang kita akan diskusikan sebenarnya di acara hari ini. Nah, pelatihan program Heritage yang digelar oleh Pemprov Kalsel dan ICT Watch ini diikuti kurang lebih 300 peserta dari SKPD lingkup provinsi dan kabupaten kota se-Kalimantan Selatan, PKK, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI, Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM, dan Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kalsel serta masyarakat umum. Harga bawang merah di Banjarmasin meningkat tajam. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan bergizi gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, harga bawang merah di Banjarmasin meningkat tajam. Harga bawang merah yang sebelumnya berkisar di antara Rp35.000 hingga Rp40.000, kini melonjak hingga Rp65.000 per kilogramnya. Kenaikan harga bawang merah tengah dirasakan oleh masyarakat Kota Banjarmasin. Berdasarkan pantauan tim TPRI di Pasar Antasari Banjarmasin, terdapat kenaikan harga yang cukup signifikan. Bawang merah yang tadinya dijual Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram, saat ini sudah mencapai Rp55.000 hingga Rp65.000 per kilogramnya. Sulimah, pedagang bawang merah Pasar Antasari, mengatakan bahwa melambungnya harga disebabkan gagal panen petani. Alhasil stok bawang merah yang dikirimkan ke pedagang semakin tipis meski permintaan dari pelanggan semakin naik. 55. Malarangnya Mbak. Ini sebelumnya berapa? Sebelumnya 40. Naik 15.000 itu apakah baru-baru aja atau sudah lawas? Ada sebulanan paling. Kira-kira kenapa bawangnya sekarang jadi melambung dolar harganya? Apakah anu jar gagal panen. Siti Rokayah, pedagang lainnya, mengaku kenaikan harga bawang merah sudah berlangsung sejak hampir 2 bulan lalu. Ia yang biasanya membeli hingga 5 karung bawang merah dari pemasok, kini hanya mampu membeli 20 kg bawang merah per harinya akibat daya beli masyarakat yang berkurang. Ini memang di petani, jadi kada banyak orang bertani, soalnya berobatnya larang, pupuk larang, kayak gitu nih. Jadi orang sedikit-sedikit, beli aja nuker sedikit, beli 20 kilo, biasanya kan 5 karung, 4 karung, kayak gitu. Tingginya harga bawang merah juga dikeluhkan pelanggan, khususnya pelaku usaha yang mengandalkan bawang merah sebagai komoditi utama. Mereka terpaksa menaikkan harga jual untuk menjaga keuntungan. Bawang di pasaran ini berat untuk pengusaha yang biasanya bikin usaha makanan gitu. Kasihan para pedagang yang jualan buat usaha makanan gitu karena harga bahan
di pasaran ini kan nggak murah gitu. Sementara itu, harga bawang-bawang lainnya terpantau masih stabil, seperti bawang bombay di harga Rp30.000 per kilogram dan bawang putih berkisar Rp35.000 per kilogramnya. Ditariknya sejumlah merek beras premium di pasaran oleh pemerintah tidak berdampak terhadap beras lokal. Masyarakat penikmat beras Jawa tetap dengan seleranya memilih beras berasal dari Jawa meski beda merek. Ditariknya beras oplosan premium yang banyak dijual di retail modern ternyata tidak berdampak dengan beras lokal. Seperti yang diungkapkan Henry, pedagang beras di kawasan RO Ulin Banjarbaru. Menurutnya penjualan beras lokal tidak ada peningkatan meski sejumlah merek beras premium ditarik oleh pemerintah. Dikatakan Henry, masyarakat penikmat beras Jawa tetap dengan seleranya untuk membeli beras Jawa kendati beda merek yang biasanya mereka beli. Sehingga merek beras Jawa yang biasanya jarang dicari saat ini malah laku. Dari beras lokal ke beras, tapi kan dari situ yang peminatnya itu juga otomatis kan dari situ pindah yang lain. Soalnya kan beras itu kan ada lagi. Jadi beras Jawa yang kata ibaratnya kurang laku itu yang naik lagi ke atas. Sementara itu, untuk harga beras Jawa mengalami peningkatan sekitar 2 hingga 3 ribu rupiah per 5 liter. Sementara untuk beras lokal masih relatif stabil. Tim Gabungan Penegakan Hukum melakukan penandaan kepada sejumlah agen atau pangkalan LPG yang diduga nakal. Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin telah memberikan teguran dan mengancam akan menutup agen pangkalan apabila masih nakal. Selama beberapa bulan terakhir, ketersediaan gas LPG 3 kg di Kabupaten Tapin terjadi kelangkaan yang membuat harga gas melon ini melambung tinggi mencapai Rp50.000 per tabungnya. Padahal untuk ketersediaan yang dikeluarkan oleh pihak Pertamina hingga saat ini tidak mengalami penurunan. Maka tim gabungan penegakan hukum dari Dinas Perdagangan, Pertamina, TNI Polri lakukan pemeriksaan ke sejumlah pangkalan maupun agen LPG 3 kg di Tapin. Sampai saat ini sudah ada beberapa pangkalan yang diberikan peringatan agar tidak menjual gas subsidi kepada orang yang tidak berhak, apalagi dalam jumlah besar. Sekretaris Dinas Perdagangan Tapin MZ Walidi Rahmat mengatakan saat ini sudah ada beberapa pangkalan yang ditandai karena ketahuan nakal menjual gas LPG 3 kg tidak tepat sasaran. Kami bersama Pertamina sendiri maupun salah satu bagian daripada kami Dinas Perdagangan melakukan pemantauan pengawasan bawokting, yaitu diantaranya itu salah satu gas. Nah, begitu juga pupuk. Nah, kami melakukan pengawasan ternyata memang ada gejolak harga di masyarakat, khususnya di kios-kios pengecer yang harganya itu rata-rata di atas 25 ke atas lah, ada 35, 40 sampai 50 ribu rupiah. Dan ini ya kalau kita lihat dari jumlahnya ya alhamdulillah kita memang peningkatannya semakin menonjak gitu. Apabila masih ada ditemukan pangkalan atau agen yang nakal, maka Dinas Perdagangan maupun pihak Pertamina tidak segan-segan mencabut izin dan menutup pangkalan tersebut. Kebakaran di Banjarbaru hanguskan 1 unit rumah. Informasinya akan hadir usai jeda. Selamat datang di Kalimantan nan kaya. Sebuah tanah idaman yang indah bagai permata Katulistiwa. Mari kita mengenal karya seni yang melambangkan keelokan. Beberapa batu yang ada sedikit sugestinya, pertama itu berlian untuk kesucian. Yang kedua itu batu akik untuk kesehatan. Yang ketiga jamrud kebijaksanaan. Yang 4 batu sapir itu kemakmuran. Rubi merah delima itu keagungan. Perhiasan yang tidak hanya memperindah penampilan, namun ia juga menghubungkan kita dengan akar budaya. Setiap sentuhan detail mencerminkan warisan dan tradisi kita. Hasil batu permata Martapura mempunyai ciri khas dan identitas tersendiri, hasil tambang dari tanah Borneo, sehingga sangat dicintai
oleh para turis domestik maupun mancanegara. Permata Borneo adalah bukti kekayaan ragam budaya. Mutu Manikam, Kilau Tradisi Cinta Negeri. Dewan Kesenian Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-40 TPRI Kalimantan Selatan. Semoga TPRI Kalimantan Selatan lebih maju dan terus semangat mengangkat seni budaya Kalimantan Selatan. TPRI Kalimantan Selatan bangga membangun Banua. Anda kembali bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, satu unit rumah 2 lantai di Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kota Banjarbaru, hangus terbakar. Penyebab api diduga berasal dari kompor yang ditinggal menyala di ruang dapur rumah korban. Coy, info coy, kebakaran coy. Belakang. Rumah 2 lantai di RT 10 Jalan Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kota Banjarbaru hangus terbakar. Api dengan cepat membesar dipicu oleh tiupan angin kencang dan material bangunan yang terbuat dari kayu. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun tak satu pun harta benda korban dapat diselamatkan. Pemilik rumah Kartini mengaku saat peristiwa terjadi ia sedang berada di warung. Dari penuturan tetangganya, api langsung membesar terlihat di bagian tengah bangunan rumah. Kebakaran tuh? Iya tuh ada tahu tehnya di warung. Timbul tetangga menghabari kebakaran ya sampai sudah disasah, apinya udah ngepul di atas semuaan. Kondisi rumah tuh kosong kan? Kosong. Tapi asal apinya di mana aja? Iya ada tahu jar tetangga dari tengah jar. Tapi aktivitas memasak adalah? Berapa buah yang terbakar nih? Itu aja tuh rumahku aja. Motor-motor adalah sepeda motor? Itu sepeda listrik 3, trial 1. Sementara Kepala UPT Damkar Banjarbaru, Safrullah, mengatakan dalam proses pemadaman tidak terjadi kendala berarti. Relawan pemadam cepat datang, api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke bangunan lain. Jadi yang terbakar itu seperti yang kita lihat di belakang, itu satu buah rumah itu kayaknya sudah hampir 100% terbakar. Jadi kalau untuk tempat memang ini rumah kayu, jadi memang mudah terbakar dan juga alhamdulillah meskipun padat penduduk, artinya dengan kesigapan dari kawan-kawan UPT dan juga kawan-kawan dari BPK Damkar yang ada di wilayah khusus Landasan Selatan, api alhamdulillah bisa cepat dipadamkan. Adapun penyebab dugaan kebakaran berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, api diduga kuat berasal dari arah dapur. Sebuah kompor dibiarkan menyala dengan waktu yang lama sehingga menyebabkan kebakaran. Atas kejadian ini, korban menerima kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. 3 spesialis jambret yang kerap melakukan aksi di kawasan Gambut Kabupaten Banjar dan sejumlah titik di Kota Banjarmasin telah diringkus kepolisian. Ketiganya merupakan residivis dan bahkan salah satunya sudah 6 kali keluar masuk penjara karena kasus kriminal. 3 pelaku penjambretan telah diamankan jajaran Polres Banjar akhir pekan lalu. Penangkapan dilakukan setelah ketiganya melakukan aksi penjambretan di sejumlah titik di wilayah Kecamatan Gambut dan Kota Banjarmasin dengan menyasar korban perempuan yang melintas sendirian pada malam hari. Ketiga pelaku dari hasil pemeriksaan kepolisian merupakan residivis kasus kriminal. Pelaku berinisial R, pria berusia 55 tahun warga Kecamatan Aluh-Aluh, menjadi perhatian khusus karena telah 6 kali terlibat kasus jambret. Pelaku kedua, MR warga Kelayan Banjarmasin, pernah terlibat kasus pengeroyokan, dan pelaku ketiga, RA warga Gambut, memiliki catatan kriminal terkait pengeroyokan dan penggelapan. R dan MR dibekuk di sebuah SPBU di kawasan Lingkar Selatan Banjarmasin Selatan, sedangkan RA ditangkap saat berada di rumahnya. Curas ini merupakan suatu tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Terjadi 3 kali di Gambut ini, kemudian kami melakukan penyelidikan, akhirnya berhasil menangkap tersangka tersebut dengan modus mereka memantau pengendara motor
di jalan sepi yang memakai tas yang dicantolkan di bahu. Pada saat korban lengah, mereka memepet, kemudian menarik. Ada beberapa korban yang pada saat menarik, korban jatuh dari kendaraannya sehingga ada luka-luka. Ketiganya kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan. Kejaksaan Negeri Tapin tetapkan tersangka tambahan dalam kasus korupsi pembangunan jembatan di Kecamatan Hatungun. Tersangka merupakan kontraktor pelaksana kegiatan. Setelah 2 bulan ditetapkannya 2 orang tersangka kasus korupsi pembangunan jembatan di Kecamatan Hatungun, Kejaksaan Negeri Tapin kembali menetapkan tersangka berinisial R yang merupakan kontraktor pembangunan jembatan. Ditetapkannya R sebagai tersangka dikarenakan uang negara yang diterima pemilik CV diserahkan kepada R untuk pembangunan jembatan, namun dari pihak R hanya membangun sekitar 5,97% saja. Padahal uang yang diserahkan mencapai 1,3 miliar rupiah dari nilai kontrak sebesar 4,9 miliar rupiah atau sekitar 30%. Kasipitsus Kejari Tapin, Bimo Bayu Aji Kiswanto mengatakan, ditetapkannya R sebagai tersangka setelah dilakukan proses penyelidikan dan keterangan dari para saksi-saksi. Berdasarkan pasal 184 KUHP, baik itu dari alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, kita berkesimpulan penyidik yang bersangkutan menjadi subjek hukum yang patut untuk dimintakan pertanggungjawaban bersama-sama dengan tersangka lain. Pihak kejaksaan nantinya akan melakukan pemanggilan kepada R pada tanggal 8 Agustus 2025 mendatang. Pemirsa, berikut akan kita ikuti laporan informasi lalu lintas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Kerjasama TPRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Laporan hari ini akan disampaikan Bribda Ratna Juwita dari Satlantas Polres Tapin. Baik, dengan saya Bribda Ratna Juwita dari Satuan Lalu Lintas Polres Tapin akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di wilayah Kabupaten Tapin. Tepatnya saya berada di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus tahun 2025. Dapat kita lihat situasi arus lalu lintas terpantau ramai dan lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengguna jalan agar tetap berhati-hati di jalan, utamakan keselamatan daripada kecepatan, serta tetap mematuhi aturan berlalu lintas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Polantas Banua, presisi, modern, dekat, dan bersahabat. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Meratus sejak lama menjadi atap dan ubin bagi mereka. Suku Dayak Meratus.
Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Kartoyo, mengapresiasi penyaluran beasiswa Program Indonesia Pintar atau PIP, jalur aspirasi dari anggota DPR RI Mahmud Arifin kepada 383 pelajar di Banjarmasin. Bantuan diberikan kepada pelajar SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB baik negeri maupun swasta. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan Haji Kartoyo menekankan pentingnya sinergi penguatan fungsi pengawasan DPRD agar program seperti PIP berjalan tepat sasaran dan merata. Dari data yang ada, total 5.000 lebih pelajar yang membutuhkan PIP. Seperti Kota Baru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Banjarbaru, dan Banjarmasin. Untuk Banjarmasin sendiri sebanyak 1.500 pelajar yang membutuhkan PIP. Kami sangat bangga karena kader kita yang ada di DPR RI bisa menyalurkan beasiswa ke anak-anak kita yang ada di Kalsel ini. Ternyata Kalsel ini kan yang anak-anak putus sekolah itu sangat tinggi. Padahal sumber daya alam kita melimpah. Nah, ini jadi perhatian khusus. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Kakak Mahmud Arifin yang sudah memperjuangkan masyarakat Kalimantan Selatan. Harapan ke depan kami mengharapkan ditambah, dan beliau tadi berjanji insya Allah akan selalu diperjuangkan. Haji Mahfud Arifin menegaskan komitmennya memperjuangkan peningkatan jumlah penerima nilai bantuan saat ini. Pelajar tingkat SD mendapatkan bantuan Rp450.000, SMP Rp750.000, SMA Rp1.800.000. Angka ini tengah diperjuangkan untuk ditingkatkan dengan target Banjarmasin mencapai 1.500 orang penerima. Nah, itulah yang kita harapkan ini bisa membantu untuk anak-anak tetap sekolah, belajar sampai SMA diberikan. Sampai kuliah juga ada. Tingkat SD, SMP, SMA ada program ini. Kami kebetulan berharap bisa mengutamakan pendidikan orang tua, terutama pendidikan anak. Begitu Mahfud Arifin menekankan pentingnya tanggung jawab penggunaan dana. Kepada orang tua wali murid yang berhadir dalam sosialisasi, ia menekankan mekanisme penyerahan bantuan PIP ini menggunakan bantuan dengan sebaik-baiknya untuk pendidikan anak dan memastikan bantuan ini betul-betul diterima dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan memandang penting untuk mengembangkan wisata edukasi dan riset di Kebun Raya Banua. Peningkatan ini memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dunia pendidikan serta menunjang pelestarian keanekaragaman hayati daerah. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Mustakimah dalam rapat kerja yang digelar bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan serta UPTD Kebun Raya Banua berharap Kebun Raya Banua bisa menjadi ikon edukatif Kalimantan Selatan yang bersifat inklusif, inovatif, dan terbuka bagi semua kalangan. Seperti diketahui, Kebun Raya Banua memiliki 5 fungsi utama, yaitu penelitian, konservasi wisata, pendidikan, dan jasa lingkungan yang harus dioptimalkan secara terpadu. Ibu Kimi, hari ini rapat membahas apa aja, Bu? Hari ini BRIDA sama Pemerintah Budaya membahas mengenai yang pastinya penambahan anggaran, mungkin di program apa saja yang mau ditambahkan. Tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa poin yang memang minta penambahan biaya seperti kayak bubika, kemudian juga musola, dan juga perbaikan jalan dan jembatan juga perlu dibangun kembali di Kebun Raya Banua. Pengelola Kebun Raya Banua memaparkan sejumlah program prioritas untuk tahun anggaran 2026. Di antaranya pengadaan jembatan, pengaspalan jalan, penyediaan musola, serta pengadaan bus atau angkutan bagi pengunjung untuk meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas area wisata. Selain itu terdapat program riset dan inovasi daerah yang dirancang melalui pengembangan berbagai infrastruktur pendukung.
Rencana tersebut meliputi pengadaan papan nama tanaman, area interaktif virtual, reality, rambu-rambu, paving block, kursi payung taman, hingga musola dan toilet. Langkah lain yang akan dilakukan adalah penataan kawasan seperti pemeliharaan tanaman koleksi dan penataan zona kebun raya Banua. Dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional ke-11 tahun 2025, Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin yang juga menjabat sebagai Ketua Presidium JKPI menghadiri pembukaan Pasar Malam Indonesia atau PMI di Taman Budaya Embung Giwangan, Yogyakarta. Mengusung tema resiliensi kawasan cagar budaya guna mendorong pemberdayaan masyarakat berkelanjutan, Pasar Malam Indonesia hadir sebagai wujud nyata. Komitmen JKPI dalam menghidupkan kembali warisan budaya bukan sekedar untuk dikenang, tapi juga memajukan dan diwariskan ke generasi selanjutnya. Wali Kota Muhammad Yamin juga mengajak seluruh pengunjung untuk mendukung pelaku UMKM lokal yang mengisi stand-stand pameran di Pasar Malam Indonesia. Dikatakan M. Yamin, kegiatan Pasar Malam Indonesia ini tak hanya menjadi ajang belanja, tetapi juga wadah menyatukan langkah dalam keberagaman. Berbagai pertunjukan seni budaya dari daerah-daerah anggota JKPI turut memeriahkan kegiatan ini. Semua stand yang ada dan tentunya berbelanja. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kepala daerah, anggota JKPI, komunitas budaya, pelaku UMKM, tim kreatif dan semua pihak yang telah bekerja keras menghadirkan pameran dan pertunjukan malam ini. Saya ucapkan selamat menikmati Pasar Malam Indonesia, rayakan keberagaman dan rawat pusaka bangsa. Setiap kota adalah cerita dan setiap cerita adalah warisan berharga untuk generasi mendatang. Pasar Malam ini juga merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut. Karena di sini kita dapat memperkenalkan identitas lokal daerah masing-masing serta memperkuat rasa kebanggaan terhadap asal-usul kita dan menyatukan langkah dalam keberagaman. Pasar Malam Indonesia akan berlangsung selama 5 hari ke depan sebagai bagian dari Rakernas JKPI 2025 dengan menghadirkan semangat kolaborasi antar daerah dalam menjaga dan memajukan budaya bangsa Indonesia. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Kebudayaan RI Giring Ganesha yang turut dihadiri oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, jajaran Forkopimda serta kepala daerah anggota JKPI dari berbagai kabupaten kota se-Indonesia. Pemirsa, berikut perakiraan cuaca esok hari, Kamis 7 Agustus 2025. Informasinya akan disampaikan perakirawan Rimelda Yuni Hasteti dari Stasiun Meteorologi Syamsuddinor Banjarmasin. Cuaca, jumpa lagi bersama saya Rimelda Yuni Hasteti dalam tayangan update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku Kamis 7 Agustus 2025. Berikut informasinya. Sobat cuaca, berdasarkan perakiraan dinamika atmosfer esok hari, terdapat adanya bibit siklon tropis 90S di Samudra Hindia Barat Sumatera dan bibit siklon 96W di Filipina, serta adanya daerah belokan angin atau sirline yang memanjang di sepanjang Laut Natuna, Kalimantan bagian timur, Sulawesi bagian utara, Maluku, hingga Samudra Pasifik utara Papua Barat, di mana hal ini dapat mendukung pertumbuhan awan di sekitar wilayah tersebut. Untuk wilayah Kalimantan Selatan, kondisi angin pada lapisan 3000 feet diperkirakan dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10 hingga 14 knot. Secara umum untuk esok hari, di wilayah Kalimantan Selatan, angin permukaan diperkirakan bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar 23 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara diperkirakan berkisar 48 hingga 98%. Pada esok pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan di hampir seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Dan untuk siang hingga sore hari, cuaca juga masih diperkirakan cerah berawan. Untuk kondisi cuaca pada malam hari, cuaca masih diperkirakan cerah berawan. Dan kondisi ini masih terus berlanjut hingga dini hari yang juga diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya kita beralih ke informasi tinggi gelombang. Untuk esok hari, tinggi gelombang di wilayah perairan Banjarmasin, Tanah Laut,
Tanah Bumbu dan Kota Baru diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Berikut ini adalah informasi peringatan kebakaran hutan dan lahan. Secara umum untuk esok hari, hampir semua wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan diperkirakan berada dalam kategori sangat mudah terbakar. Untuk itu kami menghimbau masyarakat agar tidak membuang puntung rokok dan membakar sampah secara sembarangan, menghindari praktek pembukaan lahan dengan cara dibakar, serta senantiasa berhati-hati terhadap potensi kebakaran hutan lahan yang dapat menyebabkan kabut asap. Demikian update perakiran cuaca Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau juga bisa melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Nantikan terus update cuaca dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalsel raih posisi 6 di Fornas 2025. Informasinya akan hadir usai jeda. Menjelajahi kota seribu sungai, tak lengkap rasanya apabila tak juga menikmati kekhasan panganan. Bagi orang asli Banjar, ketupat kandangan dan soto Banjar sangat dekat dengan kehidupan. Soto Banjar punya ciri sendiri. Kuahnya yang keruh akan susu membuatnya berbeda dari soto daerah lainnya. Cita rasa yang gurih akan kaldu membuatnya layak untuk dirindu. TVRI Kalsel di usia ke-40 tahun dirasa sudah semakin matang. Bisa harapan semoga menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kebenaran dan juga jangan melupakan budaya kita sebagai masyarakat Banua. Untuk harapan khusus buat TVRI Kalsel, untuk kedepannya semoga bisa terus beradaptasi dengan perkembangan zaman yang semakin pesat. Sejauh ini yang saya lihat dan yang saya ikuti, gerak dan progresif daripada TVRI Kalsel sudah sangat-sangat masif. Sudah terkhusus untuk rakyat Banua itu sudah hampir beberapa tahun ke belakang itu sudah menyentuh lah masyarakat-masyarakat yang ada di Banua. Maksudnya sudah sampai informasi tersebut kepada masyarakat Banua, terkhusus kami di kalangan muda. Anda kembali bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, kompetisi panahan di Banjarbaru jaring bibit atlet dan diikuti 476 pemanah dari 6 provinsi. Kompetisi ini sebagai ajang pembuktian diri dan jaring atlet berbakat. Lapangan panahan Dinas SDM Archery Range di Banjarbaru menjadi saksi bisu semangat ratusan pemanah dari berbagai daerah dalam sebuah kompetisi. Sebanyak 476 pemanah dari 6 provinsi berpartisipasi dalam kejuaraan Archery Open keempat yang bertujuan untuk menjaring bibit-bibit atlet panahan berbakat. Kompetisi yang berlangsung dari tanggal 6 hingga 10 Agustus 2025 ini diikuti oleh peserta dari berbagai usia, mulai dari pelajar SD hingga kategori umum. Hal ini menunjukkan antusiasme yang besar terhadap olahraga panahan yang semakin populer di kalangan masyarakat. Gubernur Kalimantan Selatan, Muhyiddin, mengapresiasi antusias peserta dalam kompetisi ini. Selain itu, pihaknya juga ingin menjaring bibit-bibit atlet baru yang potensial untuk dibina lebih lanjut. Nah, jadi hari ini dilaksanakan, ternyata setelah mendapat laporan antusiasnya masyarakat atau yang menggamari memanah ini ternyata hampir 475 peserta yang mengumpat. Mungkin ada aja yang belum yang mengikuti. Nah, jadi rencana tanah ini kita jadikan nanti tempat khusus latihan memanah dan menimbak.
Jadi saya minta pada Sekda tadi kalau ada anggarannya, di mana mengambil anggarannya, nanti tanah yang ada di belakang itu disuruh mundur sedikit, di pas batasnya kita tinggikan. Jadi multifungsi. Jadi kegiatan olahraga apapun bisa di sini. Sementara, salah seorang peserta dari Tanah Bumbu, Alfian Sahreza Nugroho, mengatakan ia telah lama mempersiapkan diri untuk kompetisi ini, dari latihan fisik hingga latihan rutin setiap harinya. Ya, latihan terus, dan juga latihan fisik, pola makannya dijaga. Ikut kategori berapa? U15 sama U21. Ini membawa perlengkapan apa aja nih ke sini? Peralatan alat, ya, alat untuk nembak, ya, busur, panah. Dengan adanya kompetisi seperti ini, diharapkan olahraga panahan di Kalimantan Selatan semakin berkembang. Selain itu, kompetisi ini juga diharapkan dapat menjadi agenda rutin yang dapat melahirkan atlet-atlet panahan berprestasi yang siap bersaing di kancah nasional maupun internasional. Kalimantan Selatan berhasil meraih posisi ke-6 dalam Festival Olahraga Masyarakat Nasional atau Fornas ke-8 2025 di Nusa Tenggara Barat. Peringkat ini naik dari tahun sebelumnya dengan total perolehan 61 medali emas. Naik lagi kawan berdua, tidak menutup kemungkinan. Meski tak berhasil menembus target 3 besar dalam Fornas 8 2025 di Nusa Tenggara Barat, prestasi menggembirakan di bawah kontingen Kalimantan Selatan dengan berhasil berada di peringkat ke-6 dari 38 provinsi yang bertanding. Menurut Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, capaian ini naik 1 peringkat dari tahun sebelumnya di peringkat ke-7. Dengan total perolehan 61 medali emas, 44 perak, dan 57 perunggu. Selatan menduduki posisi ke-6 dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Dengan perolehan kemarin itu emasnya 61. Jadi jumlah ratusan lah jumlah apa perak maupun. Jadi alhamdulillah kita ada peningkatan dari sebelumnya peringkat 7 naik menjadi peringkat 6. Kalimantan Selatan dalam Festival Olahraga Masyarakat Nasional Fornas 8 2025 di Nusa Tenggara Barat mengirimkan kontingen terbaik dengan kekuatan 742 orang dari 58 induk organisasi olahraga Inorga. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kalimantan Selatan hari ini. Saya Aulia Aziza, mewakili kerabat kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua.